Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqu qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui bahwasanya Bani Umayyah yaitu pusat kajian-kajiannya, kajian-kajian ilmiah yaitu yang terpusat di kota Kufah dan kota Basrah di Irak, cukup mengalami suatu perkembangan yang pesat, yaitu ditandai dengan munculnya berbagai ilmuwan-ilmuwan muslim pada waktu itu dalam berbagai bidang. Pada pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ia sering mengundang ulama-ulama dan ahli fikih untuk mengkaji tentang berbagai ilmu pengetahuan dalam suatu majelis tersebut. Dan pada waktu itu muncullah berbagai macam ilmuwan, para ulama seperti Hasan al-Basri, seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri dan lain sebagainya. Mari kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu bidang ilmu hadis. Pada masa Abdul Malik bin Marwan, para tabi'in menulis hadis dan berkembang dengan gerakan rihlah ilmiah, yaitu pengembaraan ilmiah yang dilakukan oleh para muhaddisin dari kota ke kota untuk mendapatkan suatu hadis dari sahabat yang masih hidup dan tersebar di berbagai kota. Dalam perkembangan selanjutnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz merencanakan pembukuan hadis. Alasan yang mendorong Umar bin Abdul Aziz untuk pembukuan hadis, yang pertama, beliau khawatir hilangnya hadis-hadis dengan meninggalnya para ulama di medan perang. Yang kedua, beliau khawatir akan tercampurnya antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang palsu. Yang ketiga, dengan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, sementara kemampuan tabi'in antara satu dengan yang lainnya tidak sama, sangat memerlukan adanya usaha kodifikasi ini. Yang kedua yaitu bidang ilmu tafsir. Dalam periode Bani Umayyah muncul beberapa madrasah untuk kajian ilmu tafsir, diantaranya Madrasah Makkah atau Madrasah Ibnu Abbas melahirkan para mufassir terkenal seperti Mujahid bin Zubair, Atha bin Abi Robah, Tawus Alimani dan lain sebagainya. Yang B yaitu Madrasah Madinah atau Madrasah Ubah bin Ka'ab menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abul Aliyah dan lain sebagainya. Yang C yaitu Madrasah Irak atau Madrasah Ibnu Mas'ud melahirkan tokoh seperti Hasan al-Basri dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bidang ilmu fikih. Pada tahap perkembangan pemikiran Islam lahir sebuah ilmu hukum yang disebut fikih, yang berarti pedoman hukum dalam memahami masalah berdasarkan suatu perintah untuk melakukan suatu perbuatan, perintah tidak melakukan suatu perbuatan, dan memilih antara melakukan atau tidak melakukannya. Dasar dan pedoman pokok yang telah dibukukan tersebut disebut usul fikih. Ulama-ulama tabi'in fikih pada masa Bani Umayyah diantaranya Suryah bin Al-Haris, Al-Qamah bin Qais, Masruq al-Ajda, Al-Aswad bin Yazid, kemudian diikuti murid-murid mereka. Yang keempat yaitu bidang ilmu tasawuf.
Tasawuf merupakan sebuah ilmu tentang cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya agar hidup semakin mendapatkan makna yang mendalam serta mendapatkan ketentraman jiwa. Ilmu tasawuf berusaha agar hidup manusia memiliki akhlak mulia, sempurna dan kamil. Munculnya tasawuf karena setelah umat semakin jauh dari Nabi, terkadang hidupnya tak terkendali, utamanya dalam hal kecintaan terhadap materi. Tokoh sufi tasawuf yaitu diantaranya Sa'id bin Musayyab, Hasan al-Basri, Sufyan ats-Tsauri dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu bidang ilmu bahasa dan sastra. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa administrasi negara. Hal itu mendorong lahirnya seorang ahli bahasa yang bernama Siwabai. Tokoh sastrawan diantaranya Nu'man bin Bashir al-Ansori, Karir al-Farazdak, Abdul Aswad ad-Duwali, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu bidang ilmu sejarah dan geografi. Ilmu sejarah dan geografi yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah dan riwayat. Pada masa dinasti Umayyah, pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan memerintahkan Ubaid bin Syariah al-Jurhumi menulis buku sejarah masa lalu dan masa Bani Umayyah. Karyanya seperti kitab Al-Muluk, Wal Akbar, Al-Madi dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu ilmu kedokteran. Pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik terjadi perkembangan cukup baik bidang kedokteran. Ia mendirikan sekolah tinggi kedokteran pada tahun 706 Masehi. Khalifah Walid memerintahkan para dokter untuk melakukan riset. Dengan anggaran yang cukup, para dokter bertugas di lembaga tersebut dengan gaji negara.